Selamat siang, perkenalkan nama saya Silvina Pipin, kelas C9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural, di mana saya mengambil materi tentang sejarah pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pendidikan multikultural ini sudah lahir pada sejak 30 silam lalu, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua, dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya sebagai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, pada pandangan ini, multikulturalisme ini dalam masyarakat Indonesia pada praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya, di mana lambang Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktik hidup kenegaraan tersebut. Kemudian ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat Bhinneka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi untuk mencapai kesatuan bangsa. Demikian pula praktik pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya, merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi. Nah, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, yang kemudian diikuti dengan masa disebut era reformasi. Kemudian Indonesia mengalami disintegrasi, yaitu krisis moneter, ekonomi, politik, dan agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemudian, pada era reformasi, pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain, di mana pendidikan multikultural ini belum dianggap penting, walaupun realitasnya kultur dan agama sangat beraneka ragam. Kemudian, pada era reformasi, di mana pada era reformasi ini membawa angin demokrasi. Nah, sehingga menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Nah, dalam era reformasi ini tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya mengenai kurikulum di sekolah, di mana di sekolah kita ini dari semua tingkat dan jenis apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural. Selain masalah kurikulum, juga mengenai otonomisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebinekaan kebudayaan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pendidikan multikultural ini untuk Indonesia memang sesuatu hal yang baru dimulai, di mana di Indonesia ini belum mempunyai pengalaman mengenali hal ini. Apalagi otonomi daerah juga baru disampaikan. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, bentuk dan sistem yang cocok bagi Indonesia ini bukan hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisis budaya atas masyarakat Indonesia yang pluralis ini, tetapi juga meminta kerja keras untuk melaksanakannya. Kemudian, gagasan multikultural ini bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi di mana pengembangan suatu pola tingkah lakunya hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selain itu, multikultural tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang suatu kelompok masyarakat atau suatu suku, tetapi juga dapat ditunjukkan kepada terwujudnya integrasi nasional, misalnya melalui budaya yang beragam.
Nah, kita tahu bahwa pendidikan multikultural ini mengakui adanya keragaman agama, etnik, dan budaya masyarakat suatu bangsa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Stafford, di mana kelompok minoritas, baik secara agama, bahasa, maupun etnis, sebagaimana juga penduduk pribumi dan belum beradab, sering tersubordinasi, yang kadang-kadang secara kuat dan buas melawan kehendak mereka terhadap kehendak negara dan masyarakat dominan. Nah, sementara banyak orang harus mengesampingkan bahwa budaya mereka, bahasa mereka, agama, dan tradisi mereka, dan juga harus menyesuaikan diri dengan aturan yang asing dan kebiasaan sistem sebagai hasil konsilasi dan reproduksi institusi nasional, termasuk di dalamnya adalah pendidikan dan sistem hukum. Nah, di mana konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada bukanlah suatu hal baru lagi. Nah, di mana mereka telah melaksanakannya terkhusus dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, dan bertujuan memajukan serta memelihara integrasi nasional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.